Perkenalkan, nama saya Jessica Anggranis Tumayang. Saya dengan NIM 2025 0827 1002 dengan prodi Pendidikan Agama Kristen atau lebih sering disebut dengan PAK, dengan mata kuliah pembimbing PB atau Perjanjian Baru, dengan dosen pengampu Ibu Tirsanika Surbakti MTH. Saya mahasiswa dari STT Misi William Carey. Saya akan menjelaskan tentang PB yang saya pelajari dalam satu semester ini. Zaman intertestamental adalah zaman Herodes memerintahkan akan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun karena orang Majus dari timur tidak datang kembali kepada Raja Herodes, sehingga Raja Herodes marah ataupun murka, sehingga ia memerintahkan akan membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Pada zaman itu pula Yesus lahir. Kenapa ada kertas putih di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Karena Yesus tidak berfirman, atau lebih sering disebut dark angel. Alasan Yesus tidak berfirman di antara PB dan PL yaitu karena orang-orang Israel tidak menghormati hari Sabat, menyembah berhala, melakukan perceraian atau perzinahan, mempersembahkan korban yang cacat. Jadi jarak antara PB dan PL yaitu 400 tahun. Jadi Allah tidak berfirman selama 400 tahun. Adapun hari raya Yahudi terbagi menjadi 2, yaitu hari raya yang pertama yaitu hari raya hujan awal dan hari raya hujan akhir. Hari raya hujan awal terbagi menjadi 4, yaitu hari raya Paskah atau Passover, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, dan hari raya Pentakosta. Hari raya hujan terakhir terbagi menjadi 3, yaitu hari raya peniupan trompet atau sangkakala, hari raya pendamaian atau Yom Kippur, dan hari raya buah sulung. Dan hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Di PB di Perjanjian Baru ada pun kanon yang artinya itu tolak ukur, yang mengukur naskah-naskah. Daftar kanon itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama daftar Marcion, yang kedua daftar Muratorik, yang ketiga daftar Konsili Hippo 393 Masehi dan Konsili Kartatago 30 Masehi. PB ditulis atas persetujuan dan kesepakatan antara Yesus dengan manusia yang melalui Kristus. Hubungan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis ialah mereka sepupuan dari ibu Yesus, yaitu Maria dan ibunya Yohanes Pembaptis, yaitu Elizabeth adalah sanak saudara. Yesus lebih tua 6 bulan dari Yohanes Pembaptis. Yesus berbicara dalam 3 bahasa, yaitu yang pertama bahasa Aram, Yunani, dan Ibrani. Dalam Perjanjian Baru ada 3 bahasa yang bisa diartikan, yaitu Perjanjian Baru dalam bahasa Inggris yaitu New Testament, di bahasa Yunani yaitu Hekane Diatheke, dan di bahasa Ibrani yaitu Brit Kachadasa. PB memiliki 3 kelompok berdasarkan penulisan, yaitu yang pertama penulisan, periode, dan kesastraan. Kesastraan memiliki 3 kitab, 3 kitab, yaitu kitab sejarah, doktrin, dan nubuat. Kitab sejarah ada 4, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab doktrin
ada 4, yaitu Roma, Yudas, Filemon, dan Ibrani, dan kitab nubuat yaitu Wahyu. Adapun gelar Yesus di setiap Injil, yaitu di kitab Injil Matius Yesus sebagai raja, di kitab Injil Markus Yesus sebagai hamba, di kitab Lukas Yesus sebagai anak manusia, dan di kitab Yohanes Yesus sebagai anak Mesias. Adapun pelayanan Yesus yaitu ada 3, yaitu pelayanan di Yudea, pelayanan di Galilea, dan pelayanan di daerah Perea. Adapun jabatan Yesus ada 3, yaitu sebagai raja, sebagai nabi yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 15, yang sebagai imam tertulis di Ibrani 7 ayat 25, sebagai raja atau kepala jemaat yang tertulis di Efesus 1 ayat 2. Adapun misi perjalanan Paulus, yaitu dari kota Antiokhia, Paulus, Barnabas, dan Markus, mereka bersama-sama memberitakan Injil Yesus. Tetapi di tengah perjalanan, Paulus dan Barnabas memiliki perselisihan, dan akhirnya mereka berpisah. Dan adapun dampak positif dan negatif yang kita ambil dari perjalanan Paulus dan Barnabas, Markus, biarpun mereka berselisih, dampak negatifnya mereka berselisih, mereka tidak bersama-sama. Dan dampak positifnya yaitu banyaknya penyebaran Injil mulai dari Siprus, Syria, Kilikia, Filipi, dan Tesalonika. Perjalanan misi Paulus yang kedua, yaitu Barnabas meminta supaya Markus bergabung lagi dengan mereka, tetapi Paulus tidak mau, yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 40. Dan pelayanan yang ketiga yaitu Paulus di penjara di Roma, dan di situ Paulus mengalami banyak penderitaan. Dan yang terakhir, di perjalanan ketiga, Paulus mati di Roma, dan disitulah perjalanan terakhir Paulus. Terima kasih, sekian dari saya. Bye bye.